Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang salih dan salihah kelas 8. Hari ini kita akan belajar bersama tentang gerak. Nah, ciri benda bergerak itu bagaimana sih ya? Yang pertama, ciri benda bergerak itu adalah mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Jadi ini tuh tergantung titik acuan yang dipakai itu apa. Misalnya nih, di sini adalah rumah Yeni. Kemudian di sini ada Indo April misalnya. Nah, di sini Yeni akan pergi ke Indo April membeli Chocopai. Nah, tik sehingga sampai ke sini. Nah, di sini dikatakan bergerak apabila Yeni bergerak terhadap rumah Yeni. Gitu. Jadi, Yeni bergerak terhadap rumah Yeni. Ya, di sini kan di sini kan terjadi perubahan ya nak ya. Jadi dari yang tadi itu ada di sini posisinya, kemudian berubah ada di sini, mengalami perubahan posisi. Titik acuan yang dipakai adalah rumah Yeni, gitu. Titik acuannya dari rumah Yeni. Nah, misalkan di sini Yeni memakai tas ransel, kemudian pergi ke Indo April. Nah, apakah tas ransel bergerak terhadap Yeni? Nah, jadi titik acuan yang dipakai adalah Yeni di sini. Sini udah pakai tas ransel. Apakah tas ransel ini bergerak terhadap Yeni? Jawabannya tidak ya, karena tidak terjadi perubahan posisi. Yang awalnya di punggung sampai di Indo April juga masih di punggung gitu ya. Yang dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari titik acuan. Yang belakang yang dipakai titik acuan adalah Yeni. Terus yang soal pertama tadi yang dipakai titik acuan adalah rumah Yeni gitu. Contoh lain, Ustazah Yeni hapus dulu. Contoh lain misalnya adalah di lapangan misalnya. Di suatu lapangan ya, di sini ada kursinya. Nah, ada kursi. Misalnya Yeni duduk di kursi nih di sini. Nah, ternyata di lapangan itu ada pohonnya nih, ya, ada pohon. Di pohon ada buah apel misalnya. Nah, di sini Yeni sedang memegang sosis Kenzler, ya, karena lagi makan sosis Kenzler di taman misalnya. Kemudian dia melihat di pohon ada apel nih, gitu. Kemudian disamperin tuh ke sini, tik. Nah, sekarang Yeni ada di sini. Pertanyaannya, apakah Yeni bergerak terhadap kursi? Titik acuannya adalah kursi. Sekarang posisinya Yeni ada di depannya pohon apel. Bergerak apa tidak? Jawabannya bergerak ya, karena terjadi perubahan posisi ya. Yang awalnya di kursi sudah berada di pohon apel. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sosis Kenzler yang dipegang tadi itu bergerak terhadap Yeni? Nih, sosis Kenzlernya udah di sini nih posisinya ya, di sini. Tapi masih dipegang di tangan yang sama. Apakah terjadi gerak? Tidak ya, karena tidak terjadi perubahan posisi gitu. Itu ya yang dimaksud gerak. Oke, kita lanjut yang kedua. Ciri benda bergerak adalah melintasi lintasan tertentu. Lintasannya itu bisa berbentuk yang pertama lurus, kemudian bisa juga berbentuk lingkaran kayak lapangan ya, misalkan parabola gitu, juga bisa putar balik gitu. Terus ada juga yang tidak beraturan, misalkan habis ke sini balik ke sini gitu ya. Jadi tidak beraturan itu juga bisa. Nah, lanjut. Sekarang besaran dalam gerak. Kalau kelas 7 kalian belajar tentang besaran, itu tuh ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pada gerak ada besaran lagi, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Bedanya itu terletak pada yang Ustazah kasih warna merah ini. Apa? Arahnya. Kalau besaran vektor itu memiliki nilai, satuan, dan arah. Sedangkan kalau besaran skalar dia hanya memiliki nilai dan satuan saja, tidak memiliki arah.
contohnya kayak gimana? Misalkan di skalar 20 km. 20 ini apa? Nilai. Kilometer ini apa? Satuan gitu. Nah, kalau vektor itu 20 km ke timur misalnya. Nah, 20 ini adalah nilai, kilometer adalah satuan, timur ini adalah arahnya gitu. Jadi itulah bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Sekarang kita lanjut ke perbedaan jarak dan perpindahan ya. Jarak dan perpindahan bedanya itu apa? Kalau jarak itu keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dan termasuk besaran skalar karena tidak peduli arahnya. Sedangkan untuk perpindahan dia ada arahnya ya, jadi besaran vektor. Perubahan kedudukan suatu benda dari awal ke titik akhir. Biar lebih paham, kita buat contoh soal saja di sini. Misalkan di sini ada rumah Yeni. Kemudian di sini ada Indo April. Di sini ada sekolah. Di sini ada misalkan Surabaya Plaza. Misalnya. Nah, yang dimaksud dengan jarak itu adalah jumlah dari keseluruhan yang lintasan yang dilewati. Misalkan di sini jaraknya itu antara rumah Yeni dan sekolah adalah 2 meter. Kemudian antara sekolah dan Surabaya 3 meter. Kemudian antara Indo April dan Surabaya Plaza misalnya 2 meter juga, terus Indo April dan rumah Yeni 1 meter. Misalnya seperti ini. Nah, pada suatu hari Yeni ingin pergi ke sekolah ya. Misalkan Yeni ingin pergi ke sekolah, tetapi sebelum pergi ke sekolah, Yeni pengen beli sosis Kenzler di Indo April. Dia pergi dulu nih ke sini. Sret. Nah, kemudian dari Indo April Yeni nggak pergi ke sekolah dulu. Ternyata dia mau beli tibrik di Surabaya Plaza. Nah, setelah sampai di Surabaya Plaza dia baru pergi ke sekolah gitu. Nah, pertanyaannya, berapakah jaraknya yang ditempuh Yeni menuju ke sekolah? Jarak itu adalah lintasan yang dilewatin. Berarti yang dilewatin tadi mana? Rumah Yeni ke Indo April, berarti 1 meter ditambah 2 meter ditambah 3 meter, yaitu menjadi jaraknya 6 meter. Nah, perpindahan itu adalah dari titik awal menuju ke titik akhir. Ya, berarti di sini dari rumah Yeni ke sekolah berapa perpindahannya? 2 meter saja. Nah, kemudian misalkan soal lain. Soal lain misalnya di sini ya. Jarak antara Indo April dan sekolah ini misalnya adalah 1 meter gini. Nah, suatu hari Yeni pergi ke sekolah, tapi sebelum itu dia mampir ke Indo April dulu. Nah, berarti gimana? Ke Indo April, habis ke Indo April ke sekolah. Berarti jaraknya berapa yang ditempuh Yeni? Ya, yang ditempuh berarti ya ini aja. Dari rumah ke Indo April 1 meter, kemudian dari Indo April ke sekolah 1 meter. Maka jarak yang ditempuh adalah berapa? 2 meter. Kemudian perpindahannya berapa? Dari titik awal rumah Yeni, titik akhirnya sekolah, 2 meter juga. Gitu ya nak ya. Jadi tahu ya bedanya antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu keseluruhan yang dilewatin, tapi kalau perpindahan itu dari titik awal dan titik akhir itu berapa gitu. Next, sekarang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh per detik, yang mana ini termasuk besaran skalar. Nah, sedangkan kalau kecepatan itu cepat lambatnya kedudukan suatu benda terhadap waktu. Ini vektor. Nah, sekarang ini alat untuk mengukur kelajuan itu disebut speedometer ya. Meskipun namanya speed, tapi dia untuk mengukur kelajuan. Sedangkan untuk velocitometer itu adalah alat untuk mengukur
kecepatan. Nah, rumusnya untuk kelajuan V sama dengan S per T. Jadi kalau dibuat rumus segitiga gini ya, V sama dengan S per T. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu S-nya gimana? Kalau ditanyakan S-nya, maka sama dengan V dikali T gitu. Caranya S-nya yang atas ditutup, kemudian V-nya dikali T gitu. Jadi ini ya, kalau ke samping tuh kali, kalau atas bawah gini tuh bagi. Ini tuh bagi ya. Gitu. Kemudian misalkan yang ditanyakan waktunya bagaimana? Misalnya ditanyakan waktunya ya sudah, T-nya ditutup, maka tinggal S dibagi V gitu. Kecepatan di sini ada delta S ya, Nak ya. Delta itu segitiga lambangnya, delta S gini. Nah, kalau ada delta itu artinya ada perbedaan atau ada selisih ya. Selisih awal dan akhir. Namanya juga ada cepat lambat, pasti ada perubahan, kadang cepat, kadang lambat gitu. Nah, sedangkan untuk percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu gitu. Jadi, kecepatan tadi kan ada cepat lambatnya ya. Nah, perubahannya itu namanya percepatan. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Gitu. Kemudian kita bahas contoh soal yang kemarin sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, yang ini ya, soal yang pertama, hitunglah jarak dan perpindahan Yeni menuju ke BG Junction. Yeni menuju ke BG Junction berarti jaraknya adalah berapa? Set 30 meter, set 20 meter. Berarti 30 ditambah 20 yaitu 50 meter. Sedangkan perpindahannya berapa? Perpindahan titik awal dan titik akhir di sini ada segitiga. Nah, segitiga di sini bisa kita kerjakan dengan rumus Pitagoras yaitu 235 ya angkanya. Nah, di sini udah ada 23 berarti yang sampingnya perpindahannya pun 50 meter. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam selama 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, nah di sini kalian diminta mencari jarak ya. Jadi yang diketahui kelajuan rata-rata, maka V ya. V-nya 80 km per jam. Kemudian selama 60 menit. Selama berarti adalah waktu ya. Waktunya 60 menit. Nah, kita lihat di pilihan jawaban semuanya pakai kilometer. Maka kita rubah 60 menit menjadi jam. Berapa? 1 jam ya. Maka rumusnya, rumus segitiga tadi ya. Rumusnya V sama dengan S per T. Maka untuk mencari jarak, untuk mencari S sama dengan V dikali T. Maka V-nya adalah 80 dikali T-nya adalah 1. Jadi 80 satuannya adalah kilometer. Maka jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya Budi berlari dengan kelajuan 6 meter per sekon. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 km? Nah, yang diketahui adalah kelajuan, berarti V. V-nya 6 meter per sekon. Berapakah selang waktu? Berarti yang ditanyakan T-nya tuh berapa gitu. Sedangkan di sini sejauh berarti adalah jarak 1,5 km. Nah, kita lihat di sini semuanya second. Ya, berarti ini harus dirubah ke meter. 1,5 dirubah ke meter menjadi berapa? Pakai tangga ini ya. Pakai tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter. Maka turun ya, turun 3 dikali 1000. 1,5 km dikali 1000. 1,5 dikali 1000. Maka hasilnya 1500 meter. Maka untuk mencari T itu adalah rumusnya ini S per V. Maka 1500 dibagi dengan V-nya adalah 6. Ketemunya 250.
Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut sekarang. Jarum speedometer pada sebuah mobil menunjukkan angka 60. Berarti kita lihat, kita tahu bahwa speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya, seseorang berlari selama 10 second. Posisinya berubah dari 30 meter menjadi 50 meter. Kecepatan rata-rata orang tersebut adalah, nah kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah selama, berarti waktu ya. T-nya adalah 10 second. Posisinya berubah dari 30 meter menjadi 50 meter. Posisi berarti adalah apanya? Jaraknya ya. Maka di sini selisihnya kalau 30 meter ke 50 meter adalah 20 meter. Maka untuk mencari kecepatan rata-rata adalah V sama dengan S per T. Maka 20 dibagi 10, jawabannya adalah 2 meter per second, yaitu jawabannya adalah A. Sekian penjelasan tentang gerak beserta penjelasan soalnya. Bila ada yang ditanyakan, langsung saja hubungi Ustazah Dayani melalui WhatsApp ya. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.